Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jetika Indriani dengan NIM A1J22447. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video dengan mata kuliah semantik dosen pengampu Ibu Siti Fitria SSMA, yang dimana saya akan menjelaskan hubungan semantik dan semiotika. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang secara khusus mempelajari makna dalam bahasa. Semantik melibatkan analisis bagaimana kata-kata, frasa, kalimat, teks menyampaikan makna serta bagaimana makna tersebut dipengaruhi oleh konteks, dan penggunaan semantik juga mencangkup studi tentang hubungan makna antar unsur bahasa seperti sinonimi, antonimi, dan hiponimi. Sementara semiotika ilmu yang lebih luas yang mempelajari tanda dan sistem tanda. Tanda bisa berupa apa saja yang dapat diinterpretasikan untuk memiliki makna, termasuk kata-kata, gambar, gestur, objek, dan bahkan peristiwa. Semiotika menganalisis bagaimana tanda-tanda ini berfungsi dalam proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dan menciptakan pemahaman. Pertanyaan, bagaimana semantik dan semiotika saling mendukung dalam makna dalam analisis komunikasi? Semantik dan semiotika saling mendukung dalam analisis komunikasi karena keduanya membahas makna namun dari sudut pandang yang berbeda, saling melengkapi. Semantik fokus pada makna kata dan kalimat secara langsung, sedangkan semiotika mengkaji tanda-tanda dan simbol serta bagaimana makna dibentuk oleh konteks, budaya, dan interpretasi dalam komunikasi. Semantik memberi pemahaman dasar atas arti, sementara semiotika memperluas makna melalui analisis simbol, tanda, dan kode yang digunakan dalam pesan. Keduanya penting untuk memahami pesan secara utuh, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada studi kasus teori, yaitu teori bow-wow atau onomatope. Teori ini menyoroti hubungan antara bunyi semiotika dan makna semantik dalam kata-kata onomatope seperti koko, ayam, atau deru angin. Kata-kata ini meniru bunyi yang mereka wakili, menciptakan hubungan langsung antara tanda dan makna. Teori konvensionalis, teori ini menekankan bahwa bahasa adalah produk kesepakatan sosial. Tanda semiotika dan makna semantik dibentuk bersama oleh masyarakat melalui konvensi dan penggunaan yang berulang. Bahasa terus berkembang dan berubah seiring waktu karena masyarakat mengubah dan menyesuaikan konvensi mereka. Contoh semantik, kalimat "dia membakar semangat para pemuda". Itu yang dimana makna semantik secara harfiah seolah-olah dia benar-benar membakar sesuatu yang disebut semangat. Makna secara kontekstual, membakar semangat berarti memberi motivasi atau semangat. Sedangkan contoh semiotika, simbol merah pada lampu lalu lintas. Makna semiotika, warna merah bermakna berhenti. Penjelasan, warna itu sendiri tidak memiliki makna alami, tapi karena kesepakatan sosial dan budaya, merah di lampu lalu lintas dipahami sebagai tanda untuk berhenti. Semantik
fokus pada makna dalam bahasa, kata, dan kalimat, sementara semiotika fokus pada tanda dalam bentuk apapun, yaitu bahasa simbol, gambar, warna, gerakan, dan lain-lain. Perbedaan utama antara semantik dan semiotika terletak pada cangkupan kajian dan fokus analisisnya. Semantik fokus makna, kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa, sedangkan cangkupannya itu bagian dari linguistik, ilmu bahasa. Contoh, menganalisis arti kata api dalam berbagai konteks, misalnya api pembakaran atau api amarah. Dan ada semiotika, yaitu fokus tanda-tanda atau tanda bahasa dan non-bahasa dan bagaimana makna dihasilkan dari tanda tersebut. Ada juga cangkupan lebih luas dari semantik, mencangkup gambar, warna, simbol, gestur, bunyi, dan lain-lain. Contoh, menganalisis makna simbol api dalam logo. Api bisa berarti semangat, energi, atau transformasi tergantung konteks. Inti perbedaannya, semantik makna dalam bahasa, sementara semiotika makna dalam sebuah jenis tanda. Implikasi dalam penelitian semiotika dan semantik yaitu ada bahasa yang dimana itu ada agama, analisis simbol-simbol ritual, semiotika dan interpretasi teks-teks suci, semantik untuk memahami makna dan pesan agama. Ada juga budaya yaitu populer, analisis makna lagu, film, iklan, dan media lainnya melalui tanda visual, verbal, dan audio. Semiotika serta interpretasi pesan yang disampaikan. Semantik ada komunikasi yaitu politik, analisis penggunaan bahasa, simbol, dan citra dalam kampanye politik untuk memahami bagaimana politisi berusaha memengaruhi opini publik. Semiotika dan semantik ada jenis-jenis makna dalam semantik, yaitu pertama ada makna leksikal, makna dasar atau kamus dari sebuah kata. Contohnya, air berarti cairan bening yang bisa diminum. Yang kedua ada makna gramatikal, yang dimana makna yang muncul karena struktur atau susunan kata. Contoh, memukul, kata kerja aktif berbeda maknanya dari dipukul, yaitu kata kerja pasif. Makna kontekstual yang ketiga, yaitu makna yang ditentukan oleh konteks kalimat. Contoh, dia panas bisa berarti demam atau marah tergantung konteksnya. Yang keempat tuh ada makna denotatif, yang dimana tuh makna langsung atau sebenarnya. Makna objektif, contoh matahari atau bintang di pusat tata surya. Makna konotatifnya yaitu makna tambahan atau kiasan, atau makna emosional atau kultural. Contohnya, matahari bangsa bisa bermakna pemimpin besar. Yang kalimat itu ada makna idiomatik, yaitu makna yang tidak bisa diartikan secara harfiah. Contoh, angkat kaki berarti pergi, bukan benar-benar mengangkat kaki. Jenis-jenis makna dalam semiotika yaitu ada yang sesuai teori Charles Sanders Peirce dan Roland Barthes. Makna ikonik, tanda yang menyerupai objeknya. Contoh, gambar hati melambangkan cinta karena bentuknya dikenal umum. Makna indeksikal yaitu tanda yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh, asap adalah tanda adanya api. Makna simbolik yaitu tanda yang maknanya ditentukan oleh kesepakatan budaya.
Em, Contohnya warna putih melambangkan kesucian atau di banyak budaya ada makna denotatif tingkat pertama, yaitu makna literal atau langsung dari sebuah tanda. Contoh gambar singa, hewan atau hewan singa. Makna konotatif tingkat kedua, makna simbolis atau emosional dari tanda. Contohnya singa atau keberanian, kekuatan atau kepemimpinan. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.